Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai analisis kredit. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Indah Aryani dengan NIM 222. Lalu ada Pranata Linggo dengan NIM 235. Ada Karinah Dian dengan NIM 243. Selanjutnya ada Nadia Kusuma dengan NIM 245 dan ada Feizi dengan NIM 251. Amasi kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan, baik dalam jangka pendek, likuiditas, maupun jangka panjang, solvabilitas. Tujuannya adalah untuk menilai kelayakan kredit dengan mempertimbangkan risiko gagal bayar dan kemampuan menghasilkan arus kas untuk menutup kewajiban. Nah, fokus utama dalam analisis kredit ini meliputi yang pertama ada penilaian likuiditas dan struktur modal. Yang kedua ada evaluasi leverage keuangan dan dampaknya terhadap risiko dan imbal hasil. Yang ketiga, buka akuntansi untuk menilai struktur modal. Yang keempat, ada penggunaan rasio cakupan laba atau earning coverage dalam menilai kemampuan menutup beban tetap. Lalu yang terakhir, ada model prediksi kebangkrutan atau financial distress. Nah, analisis kredit ini juga mempertimbangkan bagaimana perubahan dalam kondisi atau kebijakan perusahaan, misalnya perubahan kebijakan piutang atau pembayaran utang, dapat mempengaruhi kebutuhan modal dan pembiayaan atau what if analysis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya ada likuiditas. Jadi likuiditas itu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Nah, ukuran likuiditas yang umumnya digunakan itu mencakup yang pertama ada working capital atau modal kerja. Itu merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Kemudian yang kedua ada current ratio. Itu mengukur kemampuan perusahaan menutup kewajiban jangka pendek. Dan rumusnya sendiri itu adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Kemudian yang ketiga ada quick ratio. Eh, di quick ratio ini lebih konservatif karena tidak mencakup persediaan. Nah, rumusnya sendiri itu adalah kas ditambah setara kas ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian yang keempat ada cash flow ratio. Jadi cash flow ratio ini mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek dari arus kas operasional. Bukan dari saldo aset. Rumusnya sendiri adalah arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian yang kelima ada net trend cycle atau siklus perdagangan bersih. Jadi ini mengukur berapa hari modal kerja terikat dalam piutang dan persediaan setelah memperhitungkan utang usaha. Jadi rumusnya sendiri itu adalah hari piutang ditambah hari persediaan dikurang hari utang. Kemudian yang selanjutnya ada receivable turnover dan eh, inventory turnover. Jadi semakin tinggi turnover, semakin cepat perputaran aset menjadi kas. Nah, rumusnya sendiri itu untuk receivable turnover eh, adalah penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Kemudian ada inventory turnover adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Kemudian yang terakhir ada analisis kualitas kewajiban lancar. Jadi tidak semua kewajiban memiliki tingkat urgensi yang sama. Pajak lebih mendesak daripada utang usaha. Jadi analisis juga memperhatikan komitmen yang belum diakui sebagai kewajiban di laporan keuangan. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya itu tentang earning coverage atau cakupan pendapatan. Cakupan pendapatan itu digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban tetap seperti bunga, dividen, dan sewa, serta menjadi indikator solvabilitas jangka panjang. Ada tiga jenis rasio cakupan. Yang pertama itu ada times interest earned atau TIE. Itu untuk mengukur kemampuan EBIT menutupi beban bunga. Yang kedua itu ada cash flow to fixed charge. Itu untuk mengukur kemampuan arus kas operasi menutupi kewajiban tetap. Dan yang ketiga itu ada coverage of preferred dividends atau untuk menilai kemampuan laba bersih membayar dividen saham preferen. Eh, dalam rasio cakupan ini, semakin tinggi rasio cakupan, semakin rendah risiko gagal bayar, namun tren dan kestabilan laba juga itu perlu diperhatikan.
Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya itu adalah solvency. Solvency ini adalah solvabilitas yang mencerminkan kemampuan jangka panjang perusahaan dalam membayar utang dan menjaga kelangsungan bisnis. Berbeda dari likuiditas yang berfokus pada jangka pendek, solvabilitas ini melihat struktur modal, kualitas aset, dan potensi laba masa depan. Struktur modal sendiri itu menggambarkan perbandingan antara utang dan ekuitas dalam membiayai perusahaan. Utang memberikan manfaat leverage, tetapi juga meningkatkan risiko finansial jika perusahaan tidak bisa menghasilkan cukup laba. Yang kedua itu ada financial leverage, itu penggunaan utang untuk meningkatkan laba bagi pemegang saham. Jika pengembalian aset lebih tinggi dari beban bunga, maka pemegang saham memperoleh keuntungan tambahan. Namun jika sebaliknya, risiko kebangkrutan akan meningkat. Habis itu ada debt to equity rasio. Ini menilai seberapa besar pendanaan berasal dari utang dibandingkan modal sendiri. Rumusnya juga itu ada total utang dibagi total equity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materinya selanjutnya itu ada adjusted book value, di mana adjusted book value ini melibatkan penyesuaian terhadap nilai buku aset dan kewajiban agar lebih mencerminkan nilai pasar dan risiko ekonomi aktual yang sedang terjadi. Kemudian yang selanjutnya itu ada fleksibilitas keuangan atau financial flexibility, di mana ini merupakan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap kondisi yang tak terduga seperti krisis kas melalui penjualan aset, penggalangan dana baru, pengurangan pengeluaran, dan penundaan ekspansi atau pembelian. Untuk yang selanjutnya itu ada covenants dalam perjanjian utang, di mana biasanya itu mencakup batasan rasio keuangan, pelarangan pembagian dividen, dan pembatasan tambahan utang. Jadi, analisis solvabilitas ini menekankan pada pentingnya laba berulang atau recurring earnings, karena laba yang berulang inilah menjadi sumber utama dari pembayaran utang dan bunga dalam jangka waktu yang panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.